Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih panitia yang sudah mengajak saya bergabung di komunitas yang sangat luar biasa ini. Pesertanya lebih 200 ya, yang aktif sekarang dan mungkin akan terus bertambah seiring dengan berjalannya webinar ini. Sudah berapa? Sudah 330 Pak. Oh, luar biasa. YouTube sudah 200. Iya. Eh, ini pengalaman pertama ya, saya sebagai presenter kalau peserta sering presenter atau narasumber di kegiatan webinar ini pertama kali. Alhamdulillah eh, kita masih sehat walaupun di tengah pandemi corona. Terima kasih ke Prof. Muhyiddin sebagai Direktur Publication Center Halu Oleo, kepada Ketua Panitia Ibu Dr. Dewi, kepada Direktur Pasca yang terhormat. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah kita berada dalam komunitas yang akademik yang sangat luar biasa. Eh, Tujuan kita adalah mengedukasi teman-teman, termasuk juga mengedukasi diri saya ya, karena kita terus belajar untuk bersama-sama publikasi di jurnal bereputasi. Ya. Saya tidak ingin berlama-lama karena waktunya sangat sempit, jadi saya langsung ke PowerPoint yang saya sudah buat. Ya. Oh, tunggu dulu, bagaimana share screen? Saya share screen. Ya, saya share. Oke, kelihatan ya? Ya, saya fullkan dulu. Oh ya, maaf suaranya. Jadi supaya sistematis presentasi ini, saya sampaikan dulu topik yang akan saya bahas, itu pre-submission, yang kedua reference style yang beragam, kemudian yang mana yang populer, jadi popular reference style, kemudian synchronization, metadata, dan create new style. Jadi style ini nanti yang Mendeley ini kita pilih untuk kita gunakan sebagai tools yang membantu kita mengatur kutipan pada saat kita menjelang submit paper ya. Jadi boleh mengatur lebih dulu, boleh juga menulis dulu, baru kemudian memang diatur dari awal referensinya. Tapi kalau referensi sudah ada dan tidak menggunakan tools, boleh digunakan belakangan. Tapi lebih bagus menggunakan dari awal supaya tidak ribet menjelang kita submit paper. Filosofi kenapa kita gunakan ini nanti disampaikan oleh pembicara kedua. Pembicara pertama menyampaikannya secara teknis dulu. Baik, pre-submission. Jadi ini masukan untuk semua penulis dan juga untuk pengelola jurnal ya. Karena di akhir nanti kita akan belajar bagaimana membuat style yang baru. Misalnya kita pengelola jurnal, kita buat style yang berbeda dengan semua style yang ada. Ya, biasa kita dengar dengan istilah gaya selingkung ya. Ya, di section pre-submission ini, yang pertama itu kita harus pahami bahwa kalau kita mau mengirim artikel ke jurnal untuk dilakukan peer review, jadi harus kita paham dulu reference style-nya jurnal yang akan kita tuju. Yang kedua, harus dipahami juga bahwa setiap jurnal itu memiliki gaya penulisan yang unik. Dan yang ketiga, kalau kita
tidak mengikuti standar mereka dalam melakukan pengutipan, itu bisa di-reject tanpa di-review. Namanya reject without review. Jadi ada satu status submission itu yang tidak sampai ke peer reviewer. Jadi hanya ke editor atau ke admin, dan itu langsung kembali. Karena hanya masalah citasi. Biasa 2 hari langsung di-reject kalau jurnal bereputasi. Nah, ada banyak jenis reference style reference style. Banyak jenis yang harus kita perhatikan ya. Jadi various reference style. Yang pertama kita harus perhatikan adalah urutan referensinya. Ya, apakah menggunakan abjad atau nomor, angka. Kalau biasanya teknik itu banyak menggunakan angka. Mereka pakai IEEE, jadi urutannya berdasarkan angka. Kalau kita orang sosial, berdasarkan abjad. Kebanyakan kita menggunakan APA, American Psychological Association. Kemudian penulisan et al. Dan kawan-kawan, ini harus diperhatikan. Biasa ada jurnal itu, kalau baru tiga penulis, satu sumber, itu biasanya dari awal sudah harus menggunakan et al. Ada juga boleh 3 penulis itu dicantumkan di referensi tersebut ketika pertama kali dikutip, tapi di bawahnya harus begitu lebih dari 2 penulis, ketika sudah berulang itu kutipannya, kemudian menjadi et al. Ya, itu tergantung dengan aturan jurnalnya. Yang ketiga, italics, huruf miring. Di daftar pustaka itu harus jelas yang mana yang huruf miring. Nah, itu dilihat juga di jenis referensi yang mereka gunakan. Yang mana harus tebal, yang mana harus dicantumkan volume dan issue. Kadang ini tidak ada di reference style satu jurnal. Kadang juga nama jurnalnya disingkat. Itu kalau IEEE nama jurnalnya disingkat. Kalau APA tetap lengkap nama jurnalnya. Ini yang populer kalau kita orang sosial. APA, American Psychological Association. Hampir semua kita yang ada di yang online sekarang ini banyak yang APA. Ya. Kecuali yang yang mendaftar banyak yang teknik ya. Tapi saya kira lebih banyak yang sosial yang bergabung hari ini. Ini kalau orang eksakta ini, MIPA, teknik, kedokteran, itu kebanyakan menggunakan IEEE. Dia urutannya berdasarkan angka. Ini kurang populer saya kira. Harvard, ya banyak juga jurnal menggunakan Harvard. Modern humanities ini kalau perguruan tinggi berbasis agama, misalnya UIN, ya, IAIN, IAIN maksud saya, itu banyak menggunakan modern humanities. Jadi ada catatan kakinya ini. Ini membantu sekali bagi teman-teman yang dari UIN, IAIN. Begitu kita mengutip, langsung ada catatan kaki di bawahnya. Dan ada juga daftar pustaka di halaman paling belakang. Oke, sebenarnya setelah ini menjelang submit paper itu yang kita perhatikan sebenarnya adalah metadata dulu. Kalau kita sudah menginstal Mendeley, tapi kalau belum, waktunya sangat sempit sebenarnya. Jadi mungkin kita skip yang menginstal Mendeley ya. Tapi saya mau tunjukkan di mana tempatnya. Jadi kalau mau menginstal Mendeley, mungkin di webinar ini, di video conference ini ada yang masih baru mengenal Mendeley. Jadi kita ketik saja mendeley.com di browser, mendeley.com. Muncul iklannya ini ya. Ya, ini mendeley.com.
Kalau pengguna pertama ada dua pilihan. Boleh kita mendownload dulu, lalu sambil proses download jalan kita membuat akun. Kalau membuat akun ini sama dengan membuat akun di Facebook. Masukkan email, password, pendidikan. Mungkin di Facebook tidak ada pendidikan ya, tapi di sini harus ada pendidikan, jurusan. Hasil download itu lalu kita install. Ya, biasa kalau kita install aplikasi kita klik 2 kali lalu next next. Karena hasil download ini dia cuma satu file, ya, tidak perlu dicari yang mana harus diklik. Begitu selesai kita klik 2 kali dan hasilnya adalah seperti ini. Akhir dari kita melakukan instalasi Mendeley Desktop itu adalah mana dia? Adalah seperti ini. Boleh juga kalau kita download duluan, boleh juga kita register belakangan. Kita pilih ini. Tapi ceritanya kita menempuh jalur yang mendownload sambil menunggu proses download karena waktunya agak lama. Jadi kita membuat akun. Nah, setelah akun Mendeley sudah jadi, kita tinggal login ya. Login menggunakan akun yang tadi kita buat di online ya atau web. Pastikan passwordnya diingat ya. Oke, saya langsung sign in. Tidak perlu register karena tadi sudah ceritanya. Oke. Akan ada tampilan seperti ini. Waktunya sudah tinggal berapa, Ibu Ketua Panitia? Tinggal berapa menit? Wah, 8 menit. Oke. Kalau tinggal 8 menit, tunggu ya. Nah, yang ada di sini ceritanya sudah pengguna lama. Kalau pengguna baru ini kosong dan harus kita isi. Ya, kita buat dulu folder ya. Kita buat dulu folder baru. Posisi kursor di all document, kita buat folder. Misalnya folder latihan. Latihan Mendeley ya. Latihan Mendeley ini kosong. Nah, kita harus isi dulu, kita cari referensi di tempat lain. Misalnya di sini, saya di Scholar. Mungkin ada toleransi waktu 5 menit ya. Misalnya saya mengambil referensi tentang academic writing. Ya. Academic writing skill. Saya ambil yang ada PDF-nya. Tapi boleh saya ambil dulu metadatanya, saya ambil. Lalu saya simpan. Oke. Kemudian saya masuk ke sini. Lalu saya klik add, tambahkan file. Tadi baru metadata ya, data kepustakaan saja. Saya tambahkan ini. Ya. Sudah ada di sini. Lalu saya tambahkan tadi full text-nya. Mana tadi full text-nya? Ya, ini full text-nya tadi. Saya tambahkan belakangan. Boleh kita tambahkan belakangan? Saya tambahkan belakangan. Mohon maaf internetnya lambat ini. Ya.
Oke, oke. Saya tambahkan, saya pastikan ada di folder download. Lalu saya kembali ke Mendeley. Ya, saya tambahkan file di bawah. Ini. Lalu mana ini? Saya open. Ya, bertambah di sini. Ya, untuk pengguna baru harus klik dulu ini plugin-nya Microsoft Word untuk Mendeley ya. Kalau belum terinstall berarti di sini tulisannya install. Kalau sudah berarti uninstall. Kalau saya klik lagi menjadi uninstall ya. Ini sudah terinstall. Jadi saya tinggal buka Word. Saya tinggal buka Word. Oke. Sementara kita mau cepat tapi teknologinya sementara loading. Waktunya tinggal berapa menit, Ibu? 3 menit. Dia 3 menit ya. Oh, 3 menit. Berarti tidak cukup kalau ini ya. Kalau begitu saya skip ya. Tadi sudah minta tambah 5 menit kan. Silakan panjang. Oh, oke oke. Oke, baik, baik. Sudah ditambah 5 menit, sekarang tinggal 3 menit. Oh ya. Oke. Ya, ya, oke, oke. Ini ya. Saya percepat saja. Oke. Apa ini? Ya. Misalnya saya memiliki pendapat seperti ini. Mana dia? Oke. Saya memiliki pendapat seperti ini. Saya yakin sumbernya dari sini. Hasil bacaan ya. Lalu saya ke Mendeley. Saya kutip ini. Ya. Ya, agak lambat muncul. Oke. Misalnya kalau dia di awal harus ada perlakuan sedikit. Refill. Oke. Bla 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 ya. Similarly. Oke. Dan saya kutip lagi yang lain. Betul, saya cancel dulu ya. Saya cancel dulu. Kita pasang di sini daftar pustaka supaya dia otomatis satu kali saja. Lalu kita tambahkan referensi berapapun yang kita butuhkan. Di sini. Ya, otomatis. Oh, sorry. Kenapa sama ya? Kita mau hapus ini. Kita mengutip referensi yang lain. Misalnya ini. Ya, otomatis bertambah. Dan kalau misalnya paper kita di reject di jurnal yang reference style-nya APA, kita submit di jurnal yang menggunakan sistem nomor. Tidak masalah. Karena hanya kita pilih di sini saja. Lalu atau kita yang dari UIN, dari YN, mau ada catatan kaki, tinggal memilih ini. Dan ada catatan kaki juga di bawahnya. Ya, otomatis. Dan ini akan ke halaman yang paling di belakang. Ya. Ya. Dan catatan kaki itu pas di tempat kita melakukan citasi ya. Nah, gitu.
Oke, baik. Ya, saya tutup dulu ini. Ya, kita percepat yang PowerPoint tadi. Mana dia PowerPoint-nya? Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Ya. Oke. Ya. Yang harus kita perhatikan itu adalah metadata ketika kita mau submit paper ke jurnal. Hati-hati karena by machine ini tidak langsung otomatis rapi, ya. Sorry, mana dia? Metadata tadi. Ya. Metadata ini tidak langsung rapi by machine, jadi harus ada perlakuan. Kadang-kadang ya. Kecuali referensi itu memang ada di OI-nya, jadi sangat terbantu. Jadi bersyukur kalau kita submit paper, jurnal itu jurnal yang kita kutip itu ada di OI-nya. Jadi kita tinggal klik di sebelah kanan ini, kita klik kaca pembesar di sini ya. Kalau kita klik, kita lagi online, komputer kita online. Kalau ada tanda hijau begini berarti oke. Nah, kita bisa klik ini details are correct. Artinya sudah jelas data kepustakaannya. Kadang-kadang nama penulisnya itu bukan penulis paper ini, tapi penulis yang lain. Metadata itu yang harus kita perhatikan, nama data kepustakaannya ya, nama penulis, tahun terbit. Kalau ada DOE-nya sangat mudah, sangat membantu. Mendeley ini kelebihannya ada sinkronisasi dan backup. Jadi yang ada di laptop itu kita boleh tambahkan referensi kita melalui HP atau tablet, ya. Dan dibantu oleh sinkronisasi di servernya Mendeley di London, ya. Jadi kalau hilang laptop masih ada backupnya di beberapa tempat ya. Mudah-mudahan tidak hilang. Kita juga bisa melakukan backup di dalam laptop kita. Backupnya menjadi offline karena dia terpisah dari sistem. Kita bisa simpan di D. Ya, ini caranya. Ini juga solusi kalau kita lupa email. Kadang orang tua, ada teman saya ambil S3, besok mau ujian tutup, lupa email yang digunakan login di Mendeley. Jadi akhirnya berkat file-file backup ini tinggal dimasukkan ke kita tidak ubah, tetap di laptop itu, lalu kita buat akun Mendeley baru dan melakukan sinkronisasi. Di setting sinkronisasinya, maka semua file yang sudah ada di akun sebelumnya otomatis ada di akun Mendeley yang baru ya, karena ada Mendeley backup ini yang sebenarnya ini offline. Tapi setiap kita online, Mendeley akan mengirimkan ke data di laptop kita, bukan di C ya, tapi di data, di drive D. Waktu saya kira cukup untuk presentasi ini. Di PowerPoint saya buka ulang dulu. Masih ada informasi penting. Saya perbesar dulu. Oke. Oh, ucapan terima kasih ternyata. Oke. Ini Scopus di saya. Kembali ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.